Hari ini kita akan membahas sebuah soal kinetika benda tegar dengan metode energi semu. Inilah soalnya. Ada 3 buah benda yang terakit, 1 jurong, 2 silinder, lengkap dengan dimensi dan masanya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah menentukan akselerasi sesaat pada posisi ini. Buku teks Merriam memperlihatkan bahwa rumus yang digunakan untuk metode energi semu seperti terlihat di atas ini. Sebelum maju, saya ingin menyampaikan acknowledgement bahwa gambar dari yang saya sampaikan di slide dan video ini saya salin dari buku teks berjudul Dynamics karangan Merriam edisi ke-8 seperti yang terlihat pada slide ini. Kita lihat di sini ada 3 buah benda lengkap dengan cara rakitannya. Lalu kemudian kita mengamati bahwa jurong biru merupakan penggerak yang utama yang akan menentukan gerakan kedua silinder. Nah, titik penting dalam jurong biru ini adalah engselnya dengan titik O dan dengan kedua pusat silinder. Karena ada 3 titik, saya gambarkan segitiga. Jadi memudahkan saya dalam mengilustrasikan bagaimana hal yang terjadi jika jurongnya berputar. Kita melihat bagaimana jurong dan kedua silinder akan berpindah tempat, berpindah arah ketika jurong berotasi. Nah, kemudian kita di sini berkonsentrasi pada skematiknya saja, jadi lebih mudah untuk kita dalam menganalisa. Yang akan kita analisa adalah tentunya perpindahan sudut dan perpindahan linear. Perpindahan jurong adalah perpindahan angular atau perpindahan sudut. Kita kasih label delta theta. Label ini penting karena akan keluar di mana-mana. Jurong adalah sebuah benda tegar dan tentunya pusat masanya akan berpindah ketika jurong berputar terhadap sumbu O. Nah, perpindahannya adalah sebuah vektor seperti terlihat pada gambar, lengkap dengan line of action atau garis kerja vektor, yaitu melalui center of gravity. Saya kasih label G. Arahnya tegak lurus dengan posisi dari gravity relatif terhadap titik O, dan panjangnya adalah jarak dari titik O ke titik G dikalikan perpindahan sudut yang dialami oleh jurong. Tentunya satuan perpindahan sudut harus radian. Ini yang pertama. Yang berikutnya, perpindahan angular jurong akan memindahkan center dari kedua silinder. Di sini terlihat 2 buah vektor yang memperlihatkan kedua perpindahan. Perpindahannya adalah perpindahan linear, yaitu satuannya panjang. Untuk silinder yang kiri atas, perpindahannya arahnya vertikal dan panjangnya terlihat di dalam rumus yang ini. Ada angka 12 di situ yang berasal dari konversi satuan dari inci ke kaki. Karena pada saat saya nanti menghitung massa, saya menggunakan akselerasi gravitasi dengan satuan kaki per detik kuadrat. Disitulah sumber angka 12 itu di dalam
persamaan yang terpampang pada slide. Untuk silinder yang kanan bawah, mirip dengan silinder kiri atas, dengan perbedaan arah perpindahannya adalah horizontal. Arah ini penting karena dia akan mempengaruhi perubahan energi potensial dari silinder. Seperti kita tahu, titik pusat silinder adalah titik pusat masanya, dan perpindahannya akan punya konsekuensi perubahan energi potensial. Itu sebabnya kita mencari dulu apa yang terjadi dengan pusat massa dari kedua silinder ini. Nah, kemudian silinder ini rolling tanpa slip. Ada hubungan antara gerakan linier titik pusat massanya dengan gerakan rotasi yang dialaminya. Nah, perpindahan angular dari silinder bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Ini ada di bab yang terdahulu, bahwa dengan perubahan posisi pusat massa sebesar tertulis di situ, maka perpindahan sudutnya dibagi dengan jari-jari silinder. Disitulah awal mula angka 8. Dan karena silindernya sama radiusnya, maka kita melihat bahwa untuk silinder yang lain juga dia sama besar dari perpindahan sudutnya. Ya, bahkan arahnya pun sama. Nah, lalu kemudian rumusnya tadi disebutkan bahwa energi yang dilakukan oleh gaya non berat, non pegas adalah seperti yang terlihat di rumus ini dari buku teks. Nah, karena kita punya 3 buah benda, kita analisa satu persatu, dan kita ingin atau kita maju dengan benda yang pertama, yaitu jurong. Jurong ini mengalami 3 hal. Titik pusat massanya berpindah, jurong sendiri itu mengalami putaran atau perpindahan angular. Lalu kemudian yang ketiga, perpindahan dari titik pusat massa jurong punya konsekuensi perubahan energi potensial karena gravitasi. Ya. Nah, sehingga sekarang kita map. Ini yang sebelah kiri adalah suku karena akselerasi linier, makanya ada A. Yang tengah adalah suku karena akselerasi sudut, ada alfa. Yang ketiga adalah suku yang disebabkan perubahan energi potensial gravitasi. Dan yang keempat adalah perubahan energi potensial yang disebabkan oleh adanya pegas. Karena di dalam sistem kita tidak ada pegas, maka suku ini tidak punya kontribusi atau bisa langsung dieliminasi. Nah, kemudian masing-masing suku ini dianalisa. Masanya siapa? Masanya jurong. Kita tulis di sini. Berapa akselerasinya jurong? Kita bisa menghitungnya, yaitu radius dikalikan akselerasi sudut yang dialami oleh jurong. Berapa perpindahan titik pusat massanya? Seperti tadi kita lihat, besarnya adalah OG dikalikan delta theta, jangan lupa dalam radian. Yang pertama itu. Yang kedua, kita maju suku ini. Ini adalah suku yang disebabkan oleh berputarnya jurong. Inersia jurong terhadap titik pusat massanya, IJ. Ada alfa, kita tulis alfa. Ada perubahan delta theta, kita tulis delta theta. Dan setelah itu kita maju ke suku yang ketiga, yaitu ini. Massa jurong, kita tulis. Gravitasi, kita tulis. Berapa perubahannya? Nah, di sini perubahannya adalah suku yang ini. Tentunya yang kita tanya pertama adalah, kenapa kok ada cosinus 45. Cosinus 45 ini kita perlukan untuk mengambil komponen yang vertikal saja.
Seperti kita ketahui, energi potensial gravitasi hanya berubah bila ada perubahan posisi vertikal. Posisi horizontal tidak mengadakan perubahan, sehingga harus kita ambil yang komponen vertikal dari perpindahan, maka kosinus 45. Lalu kenapa ada tanda minus? Karena seperti terlihat pada gambar, yaitu yang ini, perpindahannya punya komponen ke bawah. Ya, karena ke bawah, maka mengurangi energi gravitasi potensial, sehingga harus negatif. Selesai sampai di sini. Ini adalah persamaan energi semu untuk jurong. Lalu kita bisa maju berikutnya. Nah, karena ketiga suku sama-sama mengandung delta theta, maka delta theta saya keluarkan dari persamaan. Saya punya suku-suku yang di dalam tanda kurung siku, dan perhatikan bahwa suku-suku ini sudah tidak lagi mengandung delta theta. Demikianlah untuk jurong. Kita maju yang ke berikutnya, yaitu untuk silinder yang pertama, yaitu silinder yang kiri, ya. Sama permasalahannya, ini akselerasi linear ditimbulkan oleh perpindahan ini. Akselerasi sudut ditimbulkan oleh perpindahan yang ini, perpindahan sudut. Lalu ada energi potensial gravitasi karena dia turun ke bawah seperti terlihat di sini. Jadi di sini pusat perhatiannya adalah silindernya, bukan segitiganya. Sehingga kita substitusikan satu persatu seperti ini. Suku pertama, ini akarnya akselerasi linear. Perhatikan ada angka 12, konversi dari satuan panjang dari inch ke kaki, inch to foot. Lalu kemudian di sini suku yang kedua karena akselerasi angular, dan yang ketiga adalah suku karena perubahan energi potensial gravitasi. Perhatikan lagi-lagi tanda minus di sini karena turun. Dia hanya positif kalau naik. Sama seperti yang tadi, persamaan ini kita lihat setiap sukunya punya variabel delta theta, sehingga bisa kita faktorkan tersendiri menjadi persamaan yang bawah. Ini adalah kerja semu yang dilakukan oleh gaya luar yang bekerja pada silinder 1. Ini selesai, kita maju ke yang berikutnya, yaitu silinder 2. Tentunya sangat mirip dengan silinder 1, dengan perbedaan tidak ada perubahan energi potensial karena perpindahannya horizontal. Titik pusat masanya tidak berubah ketinggiannya, tidak ada perubahan energi potensial, sehingga sukunya sekarang hanya dipengaruhi oleh dua buah suku akselerasi, satu linear dan satu angular. Ini kalau Anda cek sama dengan silinder 1, hanya energi potensialnya dihilangkan karena perpindahannya di sini horizontal. Delta theta kita keluarkan dari persamaan, kita faktor, kita mendapatkan persamaan seperti yang terlihat di sini. Lengkaplah sudah persamaan kerja semu dan perpindahan semu untuk ketiga benda yang terlibat di dalam sistem kita. Sehingga sekarang mau kita satukan ke semua kerja semu tersebut. Nah ini, jadi ada untuk jurong, ada untuk silinder pertama, ada untuk silinder kedua, dan saudara Anda perhatikan itu persamaannya sama persis. Yang beda hanyalah kemudian saya mensubstitusi semua variabel yang diketahui harganya ke dalam persamaan tersebut, sehingga Anda mendapatkan persamaan yang sebelah kanan di sini. Lalu kemudian setelah kita tahu, ini kita jumlahkan semuanya. Salah satu keuntungan metode energi adalah dia skalar, sehingga dengan mudah bisa dijumlahkan. Ini kesemuanya. Dalil metode energi mengatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh kerja non gravitasi, non pegas akan merubah energi kinetik dan energi potensial semua yang terlibat di dalam sistem. Nah, kita lihat di dalam sistem kita tidak ada gaya luar ini, sehingga kerja yang dilakukannya sama dengan nol.
Nah, kemudian angka 0 ini kita masukkan ke penjumlahan ketiga sebelah kanan tanda sama dengan ini. Di sini Anda lihat bahwa delta tetanya akan ada semua sehingga bisa dieliminasi dari persamaan, aljabar sederhana saja. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua ini. Nah, kelihatan satu persamaan dengan satu variabel tidak diketahui dan langsung ketemu si akselerasi sudut yang dialami oleh jurong pada posisi di sini. Nah, demikianlah. Jadi kalau dilihat, persoalan ini secara konsep sederhana. Sederhana. Yang tampaknya menakutkan di soal ini adalah bentuk lingkaran. Jadi kebanyakan dari pemula, kalau melihat bentuk lingkaran terlibat di dalam gerakan sebuah benda, sudah punya anggapan bahwa itu susah. Padahal tidak susah. Yang kedua, teliti. Kita lihat tadi ada 6 buah perpindahan yang harus kita amati. Perpindahan sudut jurong, perpindahan linear titik pusat massa jurong, perpindahan linear titik pusat massa silinder 1, perpindahan angular silinder 1, perpindahan linear pusat massa silinder 2, dan yang terakhir perpindahan angular silinder kedua. Jadi ada 6 yang kita harus lihat. Ya. Nah, ini mirip dengan pekerjaan mencatat. Jadi gambarnya harus jelas, mencatatnya juga harus rapi. Karena ini adalah sumber ketidaktelitian. Bukan kesalahan, tapi ketidaktelitian saja. Secara konsep, tidak sukar. Nah, lalu kemudian ada sudut delta theta. Notasi itu kelihatan menakutkan, padahal sebetulnya hanya notasi. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa kita tinggal memasukkan satu persatu benda ke dalam persamaan energi semunya dia. Dan itu cukup lugas. Dari gambar, masukkan ke rumus. Gambar, masukkan ke rumus, gambar, masukkan ke rumus. Dan kita lihat di akhir slide, persamaannya ternyata persamaan linear satu variabel. Jadi sangat-sangat sederhana. Nah, demikianlah latihan kinetika benda tegar hari ini. Semoga tutorial ini bisa membuat Anda lebih nyaman, bisa membuat Anda lebih sulit untuk nervous ketika menghadapi soal kinetika. Nah, kemudian tentunya kita juga ingin meyakinkan bahwa kita mengerti mengenai apa yang barusan diterangkan. Bagaimana cara untuk mengertinya adalah dengan memodifikasi soal. Yaitu, di sini kalau kita lihat challenge. Ya, tantangan. Nah, karena tantangannya adalah jurongnya itu bergerak, berputar. Nah, kemudian ditanya, pada saat posisinya atau sudah bergerak 15 derajat, hitung kecepatan dan akselerasi jurong tersebut. Nah, inilah tantangannya untuk menguji apakah Anda cukup mengerti mengenai tutorial ini. Demikianlah untuk soal kinetika benda tegar dengan metode energi semu. Semoga tutorial ini berguna untuk pemirsa. Terima kasih.